Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen kami Bapak Insinyur Dr. Sugianto Magister Manajemen dan juga kepada teman-teman semua. Semoga diberikan kesehatan walafiat. Di sini saya sebagai moderator kelompok 18 akan menjelaskan presentasi kelompok kami yaitu ilmu, moral, dan tanggung jawab sosial ilmuwan. Dan di sini nama-nama teman-teman kami dari kelompok 18. Antara lain Wahid Hamdi Putra, saya sendiri, Ruswanto, Christian Tarigan, Muhammad Arif, Sofian Teguh, dan Aditya Ilyas. Untuk subpokok pembahasannya, antara lain pengertian ilmu, pengertian moral, hubungan antara moral, tanggung jawab sosial ilmuwan, pengaruh ilmu dan moral, tanggung jawab sosial ilmuwan terhadap revolusi genetika, dilema penerapan iptek, nilai dan tanggung jawab iptek, dan yang terakhir mengembalikan nilai iptek. Pengertian ilmu. Kata ilmu dalam bahasa Arab, ilm yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Dalam kaitan penyerapan katanya, ilmu pengetahuan dapat berarti memahami suatu pengetahuan. Istilah ilmu pengetahuan diambil dari kata bahasa Inggris, science, yang berasal dari bahasa Latin scientia, dari bentuk kata kerja scire, yang berarti mempelajari, mengetahui. Di kalangan ilmuwan, pada umumnya terdapat kesepakatan bahwa ilmu adalah suatu kumpulan pengetahuan yang sistematis. Menurut Delianji, pengertian ilmu adalah rangkaian aktivitas penelaahan yang mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional empiris mengenai dunia ini dalam berbagai seginya, dan keseluruhan pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti manusia. Menurut BAM, definisi ilmu pengetahuan melibatkan 6 macam komponen, yaitu masalah atau problem, sikap atau attitude, metode atau method, aktivitas atau activity, kesimpulan atau conclusion, dan pengaruh atau efek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian moral. Moral berasal dari kata Latin mos, jamaknya mores, yang berarti adat atau cara hidup. Etika dan moral sama artinya, tetapi dalam penilaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Kata moral juga dalam bahasa Yunani sama dengan ethos yang melahirkan etika. Etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran. Jadi etika dan ajaran moral tidak berada di tingkat yang sama. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Moral merupakan kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral. Artinya, dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan antara ilmu dan moral. Merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban manusia sangat berhutang kepada ilmu dan teknologi. Berkat kemajuan dalam bidang ini, maka pemenuhan kebutuhan manusia bisa dilakukan secara lebih cepat dan lebih mudah, di samping penciptaan berbagai kemudahan dalam bidang-bidang seperti kesehatan, pengangkutan, pemukiman, pendidikan, dan komunikasi. Di pihak lain, perkembangan dan kemajuan ilmu sering melupakan kedudukan atau faktor manusia. Penemuan ilmu semestinya untuk kepentingan manusia, jadi ilmu yang menyesuaikan dengan kedudukan manusia
Namun, keadaan justru sebaliknya, yaitu manusialah yang akhirnya harus menyesuaikan diri dengan ilmu. Kegiatan ilmu harus berlandaskan asas-asas moral. Tahap tertinggi dalam kebudayaan moral manusia, ujar Charles Darwin, adalah ketika menyadari bahwa kita seyogianya mengontrol pikiran kita. Pada dasarnya ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk mengembangkan dan memperkokoh eksistensi manusia, bukan untuk menghancurkan eksistensi manusia. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial ilmuwan. Proses menemukan kebenaran secara ilmiah merupakan implikasi etis bagi ilmuwan. Karakteristik proses tersebut merupakan kategori moral yang melandasi sikap etis seorang ilmuwan. Kebenaran fungsi bukan saja sebagai jalan pikirannya, namun seluruh jalan hidupnya. Dalam usaha masyarakat untuk menegakkan kebenaran, inilah maka seorang ilmuwan terpanggil oleh kewajiban sosialnya, bukan saja sebagai penganalisis materi kebenaran tersebut, namun juga sebagai prototipe moral yang baik. Seorang ilmuwan bukan lagi memberi informasi, namun memberi contoh. Dia harus tampil di depan bagaimana caranya bersifat objektif, terbuka, menerima kritik, menerima pendapat orang lain, kukuh dalam pendirian yang dianggap benar, dan berani mengakui kesalahan. Salah satu sendi masyarakat modern adalah ilmu dan teknologi. Inilah merupakan tanggung jawab sosial seorang ilmuwan. Seorang ilmuwan secara moral tidak akan memberikan hasil penemuannya dipergunakan untuk menindas bangsa lain, meskipun yang mempergunakannya itu adalah bangsanya sendiri. Seorang ilmuwan juga mempunyai tanggung jawab sosial di bahunya, bukan saja karena ia adalah warga masyarakat yang kepentingannya terlibat secara langsung dengan di masyarakat. Yang lebih penting adalah karena dia mempunyai fungsi tertentu dalam kelangsungan hidup manusia. Dan pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruswanto. Saya akan melanjutkan pembahasan oleh rekan saya, Wahid Hamdi, yaitu subbagian pengaruh ilmu moral dan tanggung jawab sosial ilmuwan terhadap revolusi genetika. Hamid dalam kamusnya mengartikan revolusi adalah perubahan yang berlangsung secara cepat, sedangkan genetika adalah cabang biologi yang menyelidiki hereditas serta segala seluk-beluknya secara ilmiah. Ajaran tentang pewarisan bisa dikatakan bahwa revolusi genetika adalah sebuah penelitian yang membahas tentang rekayasa genetika atau keturunan. Maksudnya untuk mengembangkan ilmu dan teknologi dan tidak membidik secara langsung manusia sebagai objek penelaahan. Jika mengadakan penelaahan mengenai jantung manusia, maka hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan penyakit jantung. Tapi jika sains mencoba mengkaji hakikat manusia dan cenderung mengubah proses penciptaan manusia seperti kasus dalam cloning, hal inilah yang menimbulkan pertanyaan di sekitar atas dan memenang penjajahan sains. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan di atas menyatakan sikap menolak terhadap dijadikannya manusia sebagai objek penelitian genetika. Secara moral, kita lakukan evaluasi etis terhadap suatu objek yang tercakup dalam objek formal ilmu. Selanjutnya,
Salah satu contoh negatif kecanggihan teknologi cyberspace seperti internet selain menyuguhkan informasi-informasi penting bagi para penggunanya, tapi juga sekaligus pada bersamaan menghilangkan wacana tandingan berupa sajian situs-situs tabul atau cyberporn yang dapat merusak akhlak. Ini hanyalah salah satu contoh betapa teknologi modern telah menghadapkan dua pilihan tindakan yang pada satu sisi mendukung tingginya moralitas ataupun krisis merosotnya moralitas pada sisi lain. Selanjutnya, Kenneth Building mengatakan bahwa sebagian besar dari keberhasilan masyarakat keilmuan dalam memajukan pengetahuan adalah berkat saat nilainya yang menempatkan pengabdian yang objektif terhadap kebenaran di jenjang yang paling luhur. Dan kepadanya baik harga diri perseorangan maupun kebanggaan nasional harus ditelutkan. Kebenaran bukanlah suatu-satunya nilai yang seharusnya dijunjung tinggi oleh para ilmuwan. Di samping itu, nilai-nilai yang perlu dijadikan panduan dalam pengembangan dan penerapan ilmu. Pengetahuan dan teknologi adalah etika keilmuan. Einstein mengatakan bahwa tidak cukup kamu memahami ilmu agar pekerjaanmu akan meningkatkan berkah manusia. Perhatian kepada manusia itu sendiri dan nasibnya harus selalu merupakan minat utama dari semua ikhtiar teknis. Perhatian kepada masalah besar yang tak kunjung terpecahkan dari pengaturan kerja dan pemerataan benda agar buah ciptaan dari pemikiran kita akan merupakan berkah dan bukan kutukan terhadap kemanusiaan. Tragedi lakon. Frankenstein yang mengisahkan egoisme seorang ilmuwan untuk menciptakan makhluk atau manusia baru dari mengisahkan norma dan etika seorang ilmuwan pada akhirnya menciptakan bumerang bagi dirinya sendiri. Makhluk ciptaan. Ilmuwan tadi kemudian membunuh sang penciptanya, yaitu sang ilmuwan egois tadi. Hanya dengan bersikap penuh tanggung jawab etis terhadap masyarakat, baik masyarakat dewasa ini maupun angkatan-angkatan yang akan datang. Ilmu dapat menghindarkan dirinya dari kehilangan hak istimewanya untuk mengabdi kepada kemanusiaan. Selanjutnya, mengembalikan nilai iptek. Konsekuensi moral terhadap dampak penyalahgunaan iptek mengakibatkan perlunya alternatif yang dipilih untuk menjadikan iptek bernilai bagi kemaslahatan manusia dan alam semesta. Tanpa pertimbangan berdasarkan nilai-nilai akan berakibat berulangnya tragedi yang disebabkan di atas. Hidayat Natmaja mencoba menegakkan realisme bahwa ilmu atau sains hanyalah merupakan salah satu manifestasi dari fitrah manusia. Bukan ilmu yang harus menerangkan manusia apa adanya, melainkan manusialah yang harus menerangkan ilmu itu apa, yaitu bahwa aktualnya fitrah manusia dalam kehidupan empiris adalah menunjukkan keimanan religius dan keimanan akan transendensi, yaitu suatu the feeling of the dependence dan the feeling better terhadap sumber agung atau
Allah. Dengan menganggap relatif segala kekuasaan, segala kekayaan, dan segala pengetahuan. Dengan menganggap relatif segala kekuasaan, segala kekayaan, dan segala pengetahuan, ini berarti pemikiran manusia harus berpijak pada dua dasar pemikiran, yakni iman dan transendensi. Sehingga agama benar-benar menjiwai seluruh dari kehidupan manusia. Langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut adalah pertama, mencari titik lemah ilmu dan bagaimana titik lemah ini dapat kita perbaiki. Titik lemah itu terdapat pada landasan dogmatiknya atau paradigma. Misalnya ilmu itu universal, benar, objektivitas, netralitas, etik, rasionalisme, empirisme, relativisme, dan lain-lain. Yang kesemuanya itu seakan-akan menjamin kebenaran ilmu. Tapi sebenarnya semua dogma-dogma itu sama dengan mitos yang diyakini manusia primitif. Ini sebagai bukti bahwa manusia telah menggantungkan diri secara mutlak tanpa syarat kepada pemikirannya sendiri. Selanjutnya. Di sini kelompok 18 telah mempresentasikan tentang ilmu, moral, dan tanggung jawab sosial ilmuwan. Saya mengucapkan terima kasih sebagai moderator dan maaf apabila ada kekurangan dalam perkataan dan perbuatan terhadap teman-teman sekalian dalam mengucapkan presentasi ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.